sesuai dengan video saya sebelumnya, kalau saya ingin mengajak ngomong salah satu VTubers yang udah viral di media sosial khususnya YouTube. Saya perkenalkan, nama saya Raden Irham Wijaya, sarjana hukum. Jadi ini kebanyakan dari mereka yang belum paham tentang aplikasi VTube ini kan mempermasalahkan masalah perizinannya dan info itu ya. Nah sebenarnya bagaimana nih perizinannya nih yang bisa dijelaskan oleh Kak Irham, karena beliau ini memang lebih tua dari saya manggilnya kakak nih, ya. Jadi oleh Kak Irham ini bisa menjelaskan tentang perizinan dari Kominfo menyangkut dengan aplikasi VTube. Oke, yang pertama saya buka dulu. Di bulan Januari, tanggal 18 Januari itu pemerintah Republik Indonesia memberikan izin komersial kepada PT Future Viewtex Indonesia. Artinya itu perusahaan yang membidangi di VTube ini. Terus yang kedua, pada tanggal 10 Maret 2020, Kementerian Kominfo itu memberikan surat izin terdata bahwa sudah terdaftar di Kementerian Kominfo. Pada saat ini di VTube itu mempunyai 3 fase. Artinya ada 3 fase. Fase pertama itu adalah advertising, artinya periklanan. Terus fase yang kedua e-commerce, artinya transaksi jual beli secara elektronik. Terus yang ketiga adalah digital currency. Digital currency berarti ini mata uang. Mata uang bisa diartikan mata uang secara elektronik, artinya secara online. Artinya dia tidak berupa bentuk bahwa itu uang dan berupa bentuk, tapi nilai. Ada jadi value-nya. Artinya saat ini value 1 koin itu adalah $1. $1 Amerika. Nah di sini kalau yang namanya dana miring itu saya memberikan masukan, itu banyak yang japri ke saya. Artinya di seluruh Indonesia ini mungkin rata-rata ada yang japri dari Pekanbaru, dari Kalimantan, dari Sulawesi, apalagi dari Sumatera Selatan sendiri. Banyak ya. Nah, mereka itu merasa bahwa kenapa orang Kominfo ini getol-getolnya mau bergabung dan join di VTube. Menyangkut mungkin karena sebagai pegawai ASN dari mantan dari Kominfo ini, ya artinya saya menjelaskan sebelum saya masuk itu 1 bulan saya pertimbangkan analisis. Artinya betul-betul saya pertimbangkan. Karena memang bagian bidang Februari kan di bagian sandi apa namanya? Saya awalnya dari kepala bagian sandi dan telekomunikasi daerah. Itu terus 2017 saya pindah menjadi kepala bidang infrastruktur, teknologi informasi komunikasi, persandian dan keamanan informasi. Artinya memang kerjaan saya sudah memang membidangi. Artinya kalau awalnya saya selama sebulan saya cari tahu dan analisis, kalau ini abal-abal dan tidak punya izin dan ilegal, makanya dari awal saya tidak akan masuk. Tidak mau ikut campur. Karena itu tadi mereka pernah bilang di vlog pertama kemarin hari ini, menyatakan bahwa awalnya Pak Irham itu mungkin ikut-ikut aja. Pengen populer atau pengen viral. Saya nggak mau viral. Saya punya channel YouTube tapi saya tidak pakai. Artinya kenapa? Silakan para YouTuber untuk menggunakan saya cuma akan memberikan masukan. Kalau yang miring, kita ibaratkan contoh aja. Salah satu bisnis yang namanya dalam jangka waktu kurun waktu 6 bulan sampai 8 bulan sudah mencapai hampir 13 juta pengguna. Itu saya kira mungkin sesuatu yang booming. Karena sesuatu yang booming. Artinya booming itu mereka kalau seandainya sudah tahu bahwa dari awal ini ilegal, tidak akan nambah. Tidak akan nambah pengguna. Paling mentok ratusan ribu. Kita ya buktikan yang lama-lama lah. Yang apa istilahnya tuh bisnis-bisnis yang lama yang kita tahu 1 tahun mungkin cuma 1 juta. Tahun kedua 2 juta. Mungkin sekarang sudah mencapai 35 juta, tapi lama. 7 tahun. Ini diperkirakan kalau prediksi. Secara analisis saya pribadi, kalau sudah sampai 6 bulan itu mencapai 13 juta, artinya 2021 akhir Desember 2021 bisa mencapai. Prediksi. Bukan ada yang bilang, tapi prediksi saya dengan meningkatnya per hari hampir 400.000 pengguna masuk. Artinya servernya nggak sedikit. Dia harus berubah versi dari 210, 212, 214, 213, 214 sekarang yang terakhir.
itu menyatakan bahwa betul-betul servernya itu membuat big data ini supaya terangkum menjadi satu, sehingga ya kalau servernya yang abal-abal, yang di bawah target, yang istilahnya tuh yang tidak bisa merangkum 400.000 masuk, selesai. Jadi artinya silakan bagi yang punya nada miring, itu artinya kita tidak membatasi. Iya, Silakan, mereka, itu hak mereka, dan walaupun mereka bilang bahwa itu negatif, silakan. Kita tinggal menunjukkan bahwa prediksi saya 2021 Desember itu pengguna sudah bisa mencapai 50 juta. Prediksi saya loh, pribadi loh. Amin. Nah. Jadi memang YouTube ini kan salah satu kesempatan yang peluang ya buat di era masa begini ya, di era pandemi begini, manfaatkanlah gitu. Ini aplikasi ini bukan seperti yang diributkan harus ada izin dari OJK ya. Yang perlu kita luruskan, kalau OJK kan tugasnya Anda sebenarnya bisa saja mencari tahu melalui YouTube, karena OJK juga punya YouTube ya. Betul. Apa sih tugas dan wewenang OJK? Kalau secara garis besar yang saya tangkap, kebetulan saya juga dari institusi perbankan ya, juga saya mantan Bank Danamon. Disebutin lagi. PT Bank Danamon mantan. Nah, juga saya juga berbisnis di bidang asuransi juga. Jadi semua institusi yang sifatnya menghimpun dana masyarakat, ya, menghimpun dana masyarakat dan mencairkan lagi dananya, itu harus diawasi oleh OJK. Itu seperti asuransi, perbankan, fintech, ya, koperasi. Itu yang semua yang sifatnya menghimpun dana itu yang harus izin dan terdaftar diawasi oleh OJK. Kalau masalah aplikasi Fitup ini tidak menghimpun dana masyarakat, dia membelikan gratis. Betul. Ya. Jadi bisnis gratis saja orang masih mikir-mikir. Nanti bisnis yang ada uangnya mau. Oh ya, sebelum lanjut lagi, ini saya lagi ada di kawasan jalan apa namanya ini? Table tennis pistol. Table tennis Gedung ya. tenis meja yang bertaraf internasional yang ada di Sumatera Selatan. Bisa Anda lihat ini view-nya. Kebetulan yang meresmikan Gubernur Sumatera Selatan sendiri, Nah, Pak ini Haji Herman Deru. Nah, inilah salah satu aktivitas dari KIHAM ya. Selain kesibukan beliau sebagai ASN, beliau juga jago main keyboard. Amin. Saya tahun 2003 kenal beliau ini, selalu minta itu yang seperti saya sebutkan dalam video saya sebelumnya ya. Lagu masih ada band gitu. Ada band. Walau badai menghadang, nah Apa masih? apa? Jadi itu perkenalan saya dulu waktu dengan KIHAM ini. Perlu diceritain nggak nih? Boleh. Silakan. Jadi KIHAM tempo hari ingin membeli rumah ya, karena kekurangan uang. Bertemu dengan saya waktu itu, saya masih di bagian kredit ya, Direkomendasi. saya proses ya, dengan posisi beliau sebagai ASN dan memiliki profesi sebagai artis deh, seniman ya. Nah itu saya analisa, artinya institusi perbankan dan manajemen memberikan persetujuan untuk beliau memiliki rumah. Sekarang rumahnya udah dulu beli cuma 250 juta, sekarang udah 10 kali lipat. Nah, kawasan juga kawasan elit. Itu berkat Pak Reka. Enggak juga. Reka Reksa, ya kita harus puji karena beliau dulu punya sesuatu yang membuat orang itu menjadi sejahtera. Nah, saat ini alhamdulillah berkat beliau 2003, 2021 ketemu lagi, dan alhamdulillah saat ini kita sama-sama menjadi VTuber. Iya. Ketemu juga saya melihat dari YouTube kembali. Ya. Jadi itu yang perlu dijelaskan, satu masalah Regulasi. Sekarang kenapa di banned perizinan di Kominfo-nya ya? Okay. Nah ini yang harus diketahui oleh para VTubers juga, Anda yang mungkin sedang menonton video saya saat ini. Ada yang bisa Oke. Jadi maksud di banned di situ sekarang ini yang itu oleh Kominfo itu bukan izinnya tapi websitenya, karena akan memperbarui dengan lisensi GR80. Nah, kalau mau tahu GR80, nah, silakan buka Google aja. Pasti jelas. Lisensi GR80 itu menambah perizinan yang tadinya dari
advertising menjadi e-commerce. Artinya setelah e-commerce nanti waktu digital currency itu nanti akan ditambah. Jadi prinsipnya satu, saya punya prinsip satu aja. Seluruh VTuber tenang-tenang, tidak terpengaruh kanan kiri. Selagi masih bisa install VTube itu di Play Store, bisa registrasi, bisa menjalankan misi, dan bisa transaksi di agent counter, maka sampai saat ini Kementerian Kominfo Republik Indonesia insya Allah tidak memblokir dan tidak menganggap VTube itu ilegal. Artinya itu yang saya mau kritik. Itu yang harus dibawahi. Jadi Anda nggak sia-sia buang nonton video saya ini, karena saya menampilkan orang yang memang memiliki kompeten dalam hal ini menyampaikan kepada YouTubers yang ada di Indonesia. Banyak pengaduan masyarakat yang menyatakan bahwa VTube itu ilegal. Artinya masyarakat itu merasa bahwa mungkin karena tingkat viral boomingnya VTube, maka mungkin kita nggak ngerti ya, yang namanya orang viral dan populer itu pasti banyak hambatan, dan mereka mengadukan pengaduan ke OJK bahwa VTube itu bodong dan ilegal dan menipu. Nah, jadi artinya mereka tidak mengetahui karena mereka tidak join di VTube. Harusnya sebelum dia ngomong ke OJK, dia join dulu, dia install dulu di Play Store. Kalau dia nggak suka diskusi, dia nggak suka uninstall. Tidak ada yang dirugikan. Uang dia tidak kita minta, dan juga VTube tidak pernah meminta uang kepada seluruh. Tapi ngomong VTube dapat duit dari mana? VTube dapat duit yang pertama itu kalau kita install ke Play Store itu sudah dapat satu orang berapa, itu dikalikan 12 juta, 13 juta. Itu artinya berapa harga YouTube yang kalau kita install, itulah harga VTube. Nah, tuh salah satu. Jadi salah satu penghasilan dari PT Future Vitek ya. Vitek ini mendapatkan penghasilan sampai dari situ. Ya. Kita menginstal. Itu baru dari ekspornya. Ya. Belum nanti kalau iklan, belum lagi nanti masuk ke fase e-commerce, belum lagi nanti kode digital currency. Karena visi misi dari VTube penghasilan, hiburan menjadi penghasilan, dan arah ke depannya itu akan merebak sampai ke Asia Tenggara dan terakhir sampai ke Asia. Artinya nanti suatu saat, bukan tidak mungkin, orang beriklan di VTube itu tidak pakai dolar, tidak pakai uang kontan, tapi dia pakai koin. Saat ini $1 dolar. Artinya kalau currency-nya nanti sudah bergolak cepat, booming dan lain sebagainya, banyak yang orang akan beriklan di VTube, maka bisa jadi currency-nya naik. Satu view point bisa menjadi 3 sampai 5 dolar. Bisa jadi. Karena apa, tingkat minat animonya sudah banyak, dan orang itu tidak diminta uang untuk kirim untuk beriklan. Dia cuma cukup beli poin. Berarti suatu saat kalau Pak Reka punya perusahaan di Jepang, ya pengen beriklan di VTube karena ditonton sama 15 juta sekarang, berarti nanti suatu saat bisa 50 juta orang nonton. Itu kira-kira CEO yang Pak Reka yang ada di Jepang, begitu mau beli poin, bisa jadi dia klik nama saya sebagai penjual yang punya poin $10.000. Itu ya bayangannya kita di situ, sampai sejauh itu. Jadi ya Anda baru-baru bergabung gitu ini, yang mungkin sekarang masih menganggap sepele, ya nggak apa-apa, itu pilih. Jangan ragu. Tapi kita kedepannya, ya kami ini sebagai VTubers juga memiliki pandangan ke depannya seperti inilah. Inilah namanya bisnis di era digital, di era internet. Kita nggak bisa sendiri lagi. Ya, ini yang terjadi. Nah, kita mau ikuti perubahan yang ada sekarang atau masih tetap dengan pola yang lama? Saya bisa tambahkan. Boleh. Yang pertama, ini sebetulnya VTube hadir di Indonesia sebagai tuan rumah. Karena plus 62 itu kan Indonesia, nggak ada plus 62 negara lain. Artinya dengan adanya pandemi COVID-19, semua penduduk itu pada saat itu di bulan Maret itu dihimbau untuk di rumah saja. Apapun di rumah saja. Sekarang timbul VTube di tanggal 20 April 2020, 1 bulan COVID muncul, 1 bulan VTube keluar. Dengan kondisi orang itu nggak perlu cari duit keluar, cukup di rumah, apalagi ibu-ibu rumah tangga. Dia masak jam 8, dia perlu 1 kali nonton, jam 9 nonton lagi sampai jam 3 sore, itu udah selesai 10 iklan. Dan dia dapat dengan gratis, yang dia regis $0,3 per hari.
Artinya dia gunakan posisi manual, tidak strategi fast track, dia jalankan dengan gratis 0,3 per hari. 34 hari dia dapat $10 loh. 34, siapa yang mau ngasih? Ya mohon maaf kalau seandainya kita ada bisnis yang seperti ini yang lain. Saya terus terang dari awal kalau yang namanya bisnis, kalau registrasi pakai uang itu saya tolak duluan. Duluan tolak. Kenapa? Pasti nggak beres. Oh iya, ini yang saya pertanyakan juga nih. Kenapa kita harus ada KTP? Oh iya. Jadi saya tanya juga balik. Kenapa sekarang SIM card itu harus menggunakan KK dan KTP? Artinya SIM card itu kan harus menggunakan KK dan KTP. Artinya sama. Orang itu kalau tidak mau abal-abal pasti dia minta KTP. Kecuali kalau sampai dia minta nomor PIN ATM itu ditolak, pasti bukan dari Fitur. Pasti bukan dari Fitur. Kalau dari Fitur cuma dua. Satu minta nama banknya, dua minta nomor rekening bank. Di luar itu sudah bebas. Artinya ini sama dengan kita bikin SIM card baru. Kalau kita beli kartu apapun, pasti diminta untuk registrasi. Kalau nggak ada nik KTP atau nik KK, itu tidak akan bisa masuk. Dan registrasi tidak bisa. Nah juga sebagai tambahan juga, ini sebagai jaminan pihak Fitur kepada pihak ketiga nanti, apakah benar penggunanya ada orangnya gitu loh. Ya. Dengan dasar tadi legalitas dari identitas KTP ya, jadi sudah terbentuklah bahwa ini loh audiens yang dimiliki oleh Fitur ini sudah sekian juta orang ya. Nah jadi itu sebagai gambaran buat teman-teman itu pun juga Anda yang saat ini sedang mencari tahu ataupun pengen tahu lebih banyak tentang Fitur, ya inilah yang bisa kami sampaikan ya, tentang beliau tidak pernah sebagai yang membidangi infrastruktur teknologi dan informasi komunikasi sebagai referensi. Jika ada orang yang menanyakan ya silakan nanti bisa melihat komentar di video saya ini. Nah, seperti yang kita tahu juga foundernya Jack Gue ini kan, Jack Gue ini CEO orang Malaysia ya. Orang Malaysia. Kenapa nggak buat Malaysia? Malaysia mayoritas penduduknya cuma berapa juga? Indonesia kan 200. Itu enggak semua. Kalau sekarang 260, 6 bulan sudah bisa mencapai 13 juta. Jadi karena pasaran market share-nya lebih gede di Indonesia, makanya Jack Gue mungkin memilih membangun bisnisnya di Indonesia. Jangankan Jack Gue, orang-orang Korea juga banyak belajar bahasa Indonesia, supaya banyak viewersnya buat nonton YouTube tuh. Ya. Jadi banyak orang-orang di luar melihat ya satu mereka belajar bahasa Indonesia ya karena apa? Diprediksi Indonesia ini menjadi negara raksasa juga internet ini. Penggunanya sudah luar biasa. Jadi manfaatkan masalah sekarang ini buat teman-teman yang belum paham atau pernah dikenalkan tentang Fitur, segera hubungi orang yang mengenalkan Fitur ini. Sponsor. Nah, sponsor. Atau Anda bisa bergabung dengan Irham Wijaya. Boleh disebutin nomornya? Nomor HP, nomor referral, nomor referral 3356 101. Nah, 3356 101. Kemudian nama saya. Jadi itu aja buat teman-teman YouTuber ya yang menonton video saya ini. Semoga video yang saya buat kali ini bersama Irham bisa bermanfaat. Amin. Salam sukses buat para VTuber Indonesia. Bravo, VTuber Indonesia. Go Diamond. Bye. Bye. Ini satu sesi sudah. Apa? Satu sesi nih, sudah bisa bagi 3 nih berarti.